Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Abah. Pagi, Sasa. Ini hujan nggak di Abah. Indonesia? Hujan nggak? Kemarin hujan, ya, di Surabaya hujan, apa? Jawa Timur Hmm, mendung. Kemarin saya keliling soalnya Jawa Timur mendung, Abah. Gitu. Kalau di oke. sana gimana, Bah? Panas, badai pasir lagi apa gimana, Bah? Hari ini nggak ada badai pasir ya, tapi kan tetap berkabut, berkabut pasir ya, maksud saya. Dan di sini hujan itu kan setahun mungkin hanya 5 atau 6 kali. Oh, ini Abah masih di Kairo di dormitori apa Ya sudah di pindah Kairo. lagi nih, Bah? Oh, di Kairo. Di Kairo baru pulang dari Alexandria. Hmm. Alexandria itu Iskandria itu kira-kira 240 kilo dari Kairo. Kalau 240 kilo itu mana ya? Surabaya, Jogja ya, Mm, atau mm, Jakarta, Cirebon, Jakarta, Tegal mungkin ya begitu. mm, Nah, mm. tapi lewat tol, dan Oh. tolnya ini saya agak kaget ya, bahwa Mesir kan kita anggap masih lebih miskin dari kita begitu. Kita anggap. Mm. Tapi jalan tol yang ke Alexandria ini, jalan tolnya sendiri 220 kilo. Meskipun jarak kotanya 240 kilo. Jalan tolnya sendiri 220 kilo. Dan jalan tolnya ini satu sisi itu dua jalan tol. Jadi ada pembatas tengah antara kiri dan kanan kan. Yang Ya. satu arah ke Alexandria itu ada dua jalan tol bersebelahan gitu. Yang Oh, kiri iya, itu iya, iya, untuk iya. khusus untuk sedan dan mobil-mobil pribadi, mobil-mobil kecil maksud saya, itu lima lajur. Jadi 5 mobil bisa bersamaan. Besar. Itu tidak ada truk, tidak ada pickup, tidak ada mobil box, tidak boleh lewat situ. Oh. Terus ada jalan di sebelah jalan tol itu, cuma dibatasi marka begitu, dibatasi pembatas begitu. Itu khusus untuk truk, box, pickup, bis begitu. Jadi Oh. itu uh, 3 jalur lagi, 3 lajur lagi. Jadi Iya. jalan tolnya itu satu arah 8 lajur, Uh. sejauh 220 kilometer. Yang sebelah sana juga begitu. Jadi yang 5 lajur itu khusus untuk mobil pribadi. Mm. Kemudian di sebelahnya ada 3 lajur lagi untuk bis, truk, pickup, dan mobil box begitu. Jadi yang lajur mobil pribadi ini longgar sekali, karena bayangkan 5 lajur, tidak ada truk, Mm. tidak ada box, tidak ada pickup, tidak ada bis begitu. Nah, kan kalau kita bayangkan bahwa ini Mesir kan, ya saya pikir jalan tolnya 2 lajur lah begitu. Iya. Uh, Iya. bukan bukan 3 lajur seperti kita, bahkan ini sudah 5 lajur, masih Iya. truk belum Ada boleh tiga lewat lajur situ. lagi. Iya. Iya. Uh, uh, Hebat kan Wah, ya. hebat, Bah. Berarti kan memang itu bisa ini ya, memang bisa meminimalisirkan adanya kecelakaan kan seperti itu ya, Bah. Karena kan dipisah begitu Iya, ya antara itu. Kalau iya. kita kan cuma setengah lajur di bagian kiri itu aja dilanggar, Bah. Dan itu tidak hanya jurusan Alexandria. Jurusan Alexandria itu jurusan ke utara, ke Hmm. laut Mediterranean itu, laut Mm-mm. tengah. Dan karena di sana ada pelabuhan, ada Mm-mm. kota Alexandria. Oleh kota Alexandria ini kota yang sudah seperti Eropa begitu ya, tapi tetap Mesir lah gitu, Oh. yang dulu pernah menjadi ibu kota Mesir selama hampir 1.000 tahun. Jadi Mesir itu pernah ibu kotanya di Alexandria hampir 1.000 tahun, 960 tahun atau apa gitu. Dan jadi kota tua sekali, karena Anda tahu kan bahwa Alexander the Great kan yang membangun kota itu, yaitu kaisar yang hebat sekali dari Yunani. Sebetulnya bukan Yunani yang beneran, tapi Makedonia, artinya Yunani Utara begitu, penguasa pada zaman itu. Nah, sehingga terjadi perdebatan apakah Alexander the Great itu sama orangnya dengan uh, Iskandar Zulkarnain, karena kota Alexandria ini juga disebut kota Iskandaria begitu.
Nah, Oh. apakah Alexander the Great itu sama orangnya dengan Iskandar Iskandar. Zulkarnain Zulkarnain. seperti yang ada di Quran, Zulkarnain yang ada di Quran itu. Nah, Oh. perdebatannya ada yang bilang ya satu orang, ada yang bilang itu orangnya berbeda karena Alexander the Great itu kira-kira 500 tahun sebelum Masehi, sedangkan Iskandar Zulkarnain itu kira-kira 300 tahun sebelum Masehi, berarti mereka berselisih 200 tahun, cukup jauh. Dan Alexander the Great itu dari Makedonia, dari Yunani, dari negara Yunani di seberangnya begitu. Karena di seberang Alexandria ini Pulau Siprus. Kemudian di Hmm. belakang Siprus itu kan Yunani begitu. Tetap di seberang persis Alexandria ini sebetulnya Antalya itu satu kota tua di Turki. Kebetulan saya pernah ke sana. Jalan darat waktu itu dari Istanbul menuju Ankara, kemudian menuju Konya. Konya itu makamnya Maulana Rumi yang yang filosof cinta terbesar dalam sejarah. Nah, kemudian dari Konya ke Antalya, kemudian ke Izmir, karena di luar kota Izmir itu ada rumah Bunda Maria, karena di sejarah menyebutkan bahwa setelah Yesus disalib, itu Bunda Maria dibawa lari ke utara, itu ke Turki sana, dan tinggal di rumah itu. Nah, saya ke rumah itu waktu itu, sehingga waktu itu saya bilang bahwa di seberang sana adalah Mesir, dan sekarang saya ke Alexandria yang di seberangnya itu. Jadi kalau motong laut ke utara gitu, ke Antalya yang Turki itu gitu. Nah, sehingga kesimpulan yang agak kuat bahwa Alexander the Great itu bukan Iskandar Zulkarnain. Karena Iskandar Zulkarnain itu mungkin dari Kekaisaran Cyrus yang dalam sejarah kita baca itu, dan itu 200 tahun setelah Iskandar the Great. Nah, dan jalan tol ke Alexandria ini yang 5 lajur plus 3 untuk truk dan bis dan box, itu tidak hanya ini. Saya kemarin ke arah timur, ke arah terusan Suez, ke ibu kota baru itu, jalan tolnya juga begitu. Juga 5 lajur yang untuk mobil-mobil pribadi, kemudian di sebelah sana masih ada untuk truk, untuk bis. Yang menarik tadi saya ke rest area, karena 220 kilo kan jauh. Ya. Perlu apa Istirahat. ke kamar Istirahat kecil sebentar gitu, ya. bukan istirahat, ke kamar kecil. Oh. Iya, Dan iya. uh, pertama tentu ke kamar kecil yang di rest area yang jalur mobil pribadi tadi. Ya, uh, di situ lengkap, ada Kentucky, uh, ada outlet-outlet milik Mesir sendiri dan seterusnya. Tapi saya mau ke toilet di situ, ke supermarket yang toiletnya di dalam, lagi perbaikan toiletnya. Nah terus gimana? Loh, kan ada lagi rest area. Dan itu rest area yang lajur untuk truk dan bis dan mobil box tadi. Jadi ada 2 rest area, satu rest area untuk lajur yang mobil-mobil Mobil box. pribadi, kemudian ada rest area di belakangnya sana untuk Oh, mobil-mobil masih truk, bisa. bis. Ternyata lebih ramai di sana. Jadi kami muter Oh. ke rest area yang jalur, karena memang ada pemisah, tetapi ada akses kalau mau ke jalur bis, yang di jalur bis, jalur truk ke Hmm. jalur mobil pribadi juga ada akses di beberapa Ada. tempat, sehingga kami muter ke jalur bis dan truk itu, dan di sana ada rest area, ternyata jauh lebih besar rest areanya, dan di situ kami ke toilet dan lihat beli minuman, tapi saya pengen mencoba kopinya. Saya beli kopi di situ, nggak enak di Indonesia. Kemudian beli kopi lagi di tempat lain, pengen mencoba, ya lumayan, tapi tidak seenak di Indonesia. Jadi ya sebenarnya untuk merasakan saja. Tapi ya harganya kurang lebih sama, double espresso itu 40.000 rupiah lah, kurang lebih sama gitu. Nah, Wah. yang lebih hebat lagi bukan lajurnya, Sasa. Iya. Tahu nggak Anda apa yang lebih hebat lagi? Kira-kira Anda bisa menebak apa yang lebih hebat lagi dari jalan tol ini? Ayo, tebak. Orang-orangnya,
penggunanya disiplin gitu, Bah, atau bagaimana? Hmm, disiplin nggak disiplin apa gunanya? Karena lima lajur Benar tanpa juga. bis, tanpa truk, Iya lima juga. lajur tanpa bis, tanpa truk, tanpa mobil box, tanpa mobil pickup. Iya, iya. Nggak ada bedanya. Nggak Disiplin tahu, nggak Bah. disiplin apa gunanya? Lapang sekali. Nah, Aduh. Terus apa, Mesir Bah? ini ya, Apa, Bah? dari saya terus terang surprise. Nah, apa yang lebih hebat lagi? Pasti, hmm, pasti saya kaget dan Anda juga kaget dan pemirsa uh, podcast ini juga pasti kaget adalah tarif jalan tolnya. Tarif? Kenapa, Bah? Tarifnya, Tarif jalan, ya, tarifnya kenapa, Bah? kalau Anda dari Cirebon ke Tegal berapa ya? Atau dari Surabaya ke Jogja berapa ya? Surabaya Kalau Mojokerto aja 48.000 sampai ke Solo rasanya sudah di atas 200.000 sampai Solo Jogja PP mungkin sekitar 600 ya. Solo PP 600 500. ya berarti Sol 300 iya, ribuan ya, heeh. 300 Iya, ribu iya, berarti mungkin kalau 300, sampai heeh. Jogja sekitar 500.000 Iya, atau iya, 400. iya, yang Saya 400 iya. sering ke Jogja tapi nggak, karena nggak bayar sendiri sehingga nggak tahu persis. Nah ini 220 kilo dari Kairo ke Mm-mm. Alexandria, Alexandria. tarifnya dalam rupiah Iya. Rp3.500. Ah, Rp3.500. ah. Wah, wah Hmm, keren. 3.500 rupiah itu nggak bisa beli kopi ya, Bang? ya, Mahalan kopi. ya, iya, nggak bisa dan nggak masuk akal sekali. Nggak masuk akal, saya sebagai pengusaha pun nggak masuk akal. Sehingga menimbulkan pertanyaan besar bagi saya, apakah Mesir tidak memikirkan dalam istilah ekonomi itu disebut return on investment. Artinya Hmm. balik Iya, modalnya iya, iya. bagaimana. Kan Iya, iya. sama sekali kalau itu uang dari pinjaman bank, Mm-mm. tarif tolnya itu untuk bayar bunga saja tidak cukup, belum bayar pokoknya ini. Untuk bayar bunga saja tidak cukup, pasti tidak cukup. Belum lagi mengembalikan modalnya. Nah, apakah Mesir tidak menghitung atau tidak ada orang yang tahu bahwa investasi itu harus memikirkan return on investment, begitu? Atau tidak ada ekonom di balik jalan tol itu? Saya besok saya pengen fokus menganalisa itu dan akan ketemu beberapa orang yang mengerti bagaimana hitungan jalan tol kok semurah itu, padahal Mesir adalah negara, ya masih negara miskin lah, ya kayak kita Mm-mm. lah Mm-mm. begitu. Mm-mm. Tapi kenapa bisa membuat jalan tol 220 kilo dengan tarif 3.500 rupiah? 500. Itu kalau di Surabaya ya, kita dari Perak ke dua pintu aja sudah nggak boleh 3.500 dua pintu tol. Nggak boleh, Ini Pak. 220 kilo. Dan tidak hanya itu loh, yang ke timur juga, yang ke Oh, arah IKN-nya Mesir, ke arah iya. terusan Suez, ke arah Sinai, uh, kemudian ke arah selatan itu ke arah Luxor. Tapi saya ke arah selatan tidak, karena Hmm. tidak ada waktu. Karena kalau mau ke Luxor itu uh, jaraknya kira-kira 600 700 kilo 700 kilometer, lain kali lah kalau ke Mesir lagi dengan ke Luxor, Wah. karena Luxor itu pernah menjadi ibu kota kerajaannya Fir'aun berapa begitu. Kemudian kota Memphis. Saya pikir kota Memphis itu di Amerika, karena saya sering ke Memphis di Amerika. Kalau mau lihat musik country itu harus ke Memphis, lihat jazz itu ke Memphis. Ternyata Memphis itu aslinya nama kota di Mesir, yang itu tidak jauh dari Kairo, karena di situ kita Fir'aun keberapa gitu adanya di Memphis, kemudian Fir'aun keberapa itu adanya di Kairo, di dekat Kairo. Dan ketika ke kota Alexandria tadi, saya tentu melewati piramid. Saya tidak mampir karena pernah sana, tapi kelihatan dari jalan tol itu, oh itu piramid ya.
piramid 1, piramid 2, piramid 3 yang lebih rendah itu kelihatan dari jalan tol. Dan sekarang ada piramid keempat yang dibikin kira-kira 2 tahun, ya, yang selesai dibikin tahun lalu malah itu. Tahun lalu. Piramid keempat itu bukan piramid tapi piramid, karena baru dibikin tahun lalu. Kapan-kapan kita bicarakan itu. Ada pertanyaan apa? Iya. Ya, kalau saya ini cahaya tahunya terang ya. apa Alexandria. Ini karena di dalam kamar lebih terang atau lebih gelap dari kemarin? Lebih bagus ini, Pak. Lebih bagus ini lebih karena ini. Di beberapa tempat yang warnanya gelap, satu tupi handuk, satu tupi baju saya yang warna putih, satu tupi celana saya yang warna putih, yang di foto-foto saya selalu pakai celana warna putih, itu satu tupi. Jadi yang hitam cuma baju luar saya ini, itu kan ada kelihatan handuk di belakang, itu sebetulnya untuk memperkuat cahaya. Nah, kemudian itu ada gantungan baju yang karena ada celana saya yang warna hitam, celana warna hitam saya, satu tupi dengan kaos saya yang warna putih. Kemudian ini ada cover bed yang warnanya biru, kemudian satu tupi dengan baju saya yang lain yang warna putih. Kemudian ada warna-warna biru gelap, satu tupi dengan tisu-tisu yang warna putih. Sehingga cahayanya lebih baik. Cuma dinding belakang ini aku nggak bisa nutupi karena tadi mau saya tutupi dengan topi itu. Topi itu kan agak terang itu, topi di belakang itu. Tapi karena dinding ini lebar dan nggak ada pakunya, kalau ada pakunya di sana mungkin saya kasih handuk yang warna putih gitu mungkin. Gitu. Persiapannya Abang ini luar biasa loh teman-teman ya. Teman-teman redaksi nggak cuma redaksi aja loh ya. Persiapan. Baik, kalau enggak warnanya gelap kayak kemarin. Jadi ini banyak tisu berserakan di atas ranjang untuk mengurangi warna-warna yang tidak menimbulkan cahaya. Sebetulnya kalau kameranya bisa saya putar, itu ada handuk, ada celana putih, ada baju putih, ada kaos putih yang bertebaran, itu sebetulnya untuk menambah pantulan cahaya supaya itu kelihatan lebih terang. Gitu. Itu di foto Pak, itu jadi di foto jadi kenangan. Enggak, saya belajar ini dari teman-teman TV dan dari teman-teman yang biasa podcast, kameramen yang biasa podcast dengan saya, itu ternyata cahaya itu bisa disiasati ya. Gitu. Cuma kemarin nggak sempat karena saya baru nyampe, sehingga nggak sempat. Tapi hari ini saya sempat ngatur-ngatur bagaimana cahayanya bisa lebih baik. Wah, keren. Ya, baik, gimana teman-teman redaksi? Ini ya, dari ada pertanyaan. Netizen itu sudah banyak bertanya nih. Yang pertama ya, saya bacakan ini dari Mas Aditya saja. Ini tanyanya serius nih, Mbak. Apakah kira-kira jalan tol ini seperti proyeknya MBG ya di Indonesia? Negara invest besar-besaran ke jalur infrastruktur, ke jalan tol. Kalau di Indonesia investnya ke MBG. Demikian dulu, Pak. Ya, saya baru lewat, baru pulang, sehingga belum tahu jawabnya. Tapi yang jelas begini, di ekonomi ini ada beberapa aliran ekonomi yang berpikirnya begini. Tarif jalan tol jangan dibikin mahal, karena dampak jalan tol itu besar sekali. Pertama, untuk mengurangi kemacetan di jalan yang non-tol. Kedua, untuk memperlancar arus barang dan arus ekonomi. Yang ketiga, menaikkan harga tanah di kanan kirinya. Keempat, inflasinya sangat besar. Nah, kalau semua itu dihitung, sebetulnya dengan tarif murah pun negara masih diuntungkan. Begitu. Jadi jangan melihat bahwa keuntungan dari jalan tol saja. Harus dilihat keuntungan dari kenaikan harga tanah di sepanjang jalan tol itu, kenaikan harga tanah di kota-kota di kanan kirinya, kemudian kelancaran arus barang yang biasanya 8 jam menjadi 2 jam, yang jalan tol itu harus banyak mobil,
Karena kalau tidak banyak mobil, maka kalau tarifnya rendah, maka tarifnya harus tinggi gitu. Maka tarif nggak usah tinggi asal yang masuk di situ banyak sekali. Berarti jalan tol harus menyedot mobil-mobil dari jalan yang bukan tol sebanyak mungkin harus masuk jalan tol. Begitu. Sehingga jalan non tolnya juga perawatannya lebih murah. Jadi perawatan lebih murah itu berarti keuntungan juga kan begitu. Kemudian jalan tolnya lebih rame, berarti meskipun tarifnya agak murah, tetapi penghasilannya mungkin tidak. Jadi misalnya dengan tarif 3.500, kalau yang lewat situ 2 kali lipat kan berarti sama dengan tarifnya 7.000 misalnya begitu. Meskipun itu juga belum tinggi karena masih sangat terlalu murah. Tetapi juga tadi itu dampak-dampak ekonomi lain itu semua dihitung. Jadi negara itu tidak melihat jalan tol hanya jalan tolnya, tetapi ekonomi keseluruhannya itu bagaimana begitu. Nah, ada ekonom yang berpikir begitu, tapi ada juga ekonom yang berpikir hanya mikro di situ. Sehingga pemerintah di Mesir itu membangun kota-kota baru di kanan kiri jalan tol, yang tentu ketika dibangun itu harga tanahnya sudah tinggi. Nah itu dihitung sekalian. Tapi bukan dihitung seperti kita rumah tangga, ini uang dari mana, ini uang dari... Enggak, hitung secara makroekonomi. Secara makroekonomi negara itu bagaimana. Dugaan saya seperti itu. Tapi saya belum pelajari. Saya baru lihat tadi, saya baru terkaget-kaget tadi. Setelah terkaget-kaget, saya belum ketemu siapapun. Tetapi saya menganalisa, saya pikir tidak jauh dari apa yang barusan saya katakan tadi. Bahwa melihat jalan tol tidak hanya ekonomi jalan tol, tapi ekonomi keseluruhan sampai ke soal inflasi, sampai ke soal harga tanah, sampai ke soal biaya perawatan jalan yang non tol ini yang turun drastis, itu berarti juga keuntungan sampai sejauh itu. Saya kira tidak jauh dari perkiraan saya itu bahwa Mesir menempuh pandangan ekonomi seperti itu. Saya kira tidak jauh dari apa yang saya mengatakan, tapi bisa saja saya salah. Saya belum ketemu siapa-siapa karena masih terkaget-kaget. Apalagi, pertanyaan apa lagi? Kalau saya sih terkaget-kagetnya karena di sana BBM-nya juga murah banget ya, Pak ya. BBM saya tadi waktu isi bensin saya catat, tapi kok agak lupa ya tadi. Oh begini. Bensin yang kalau kita turbo lah ya, pertamax turbo lah. Pertamax turbo itu ya. 7.000 rupiah. Tuh kan, murah banget kan. Lumayan murah ya, lebih murah dibanding Indonesia, Bah. Tapi kan kemarin Itu sudah Pertamina naik, sudah turun lagi. itu sudah naik dari 2 tahun yang lalu. Ya. Dan saya lihat, ya besok lah kita bahas lagi ya. Lebih dibahas lagi. Ini masih menarik waktu, ini. Dalam? Masih punya waktu berapa menit? 8 menit. 8 menit, 7 menit. Ada pertanyaan apa lagi? Ini dari redaksi apa dari aku? Ayo, ada redaksi ada lagi enggak? Ya, dari redaksi. Wah, kalau netizen selalu ada ini, Pak. Itu topi di belakang saya, enggak tanya. Topi di belakang saya itu topi apa? Sasa mau tanya itu dari tadi, Bah. Itu kalau di Surabaya itu kayak itu loh, Bah. Roti apa sih teman-teman yang ada kayak atas ada kok, Bah, itu. Jadi jajanannya itu kayak crepes gitu, Bah. Jadi kita tadi kok mirip gitu. Oh, itu tisu topi. roti tisu. Oh, tapi yang apa saya tuh, Bah? beli di Hadramaut. Ya. Topinya petani di Hadramaut seperti itu saya beli satu murah sekali. Ya, kan dari jauh Napal gitu. Nanti mau saya bawa pulang karena waktu di Ethiopia tahun lalu saya beli kendi itu teko dari tanahnya Ethiopia. Kemudian waktu ke Tiongkok 3 bulan yang lalu saya ke daerah pertanian di provinsi Hunan. Itu saya beli topinya petani di Jangta di Hunan. Jadi nanti mau saya geger di sana. Ini topi dari Hadramaut, dari Yaman. Ini topi dari Hunan. Ini kendi itu tempat minum dari tanah itu. Ini dari Ethiopia begitu. Oh, itu topi tapi petani. Kursi yang saya pakai jelek ya. Kursi yang saya pakai jelek ya. Ini kursi plastik. Plastik atau kayu? Kayak kayu.
Kayu. Ya, kayu. Tapi warnanya Oh. tidak mendukung pencahayaan. Tapi mau satu tutupi handuk kelihatan jelek. Tapi untung itu ya, Bah, apa namanya kursinya gede. Coba kalau kursinya ada miniaturnya, Abah juga pasti beli dibawa pulang ke Surabaya, Bah. Ini Apa kursi itu? dari Kairo. Enggak, untung kursinya gede, Bah. Kalau kecil, sama Abah udah dibawa. Baik, ya. Ini kursi. Ya. Ayo, teman-teman Oke, ada ya. yang mau nanya nggak? Sebentar, Bah, kurang 5 menit, Bah. Belum Sayang, tidur Bah. nih, belum tidur ini. Oh ya Belum sudah. tidur. Ya. Siap. Oke, matur nuwun Abah. Teman-teman ditahan Ya. lagi ya pertanyaannya. Ketemu Abah 2 hari lagi, Bah. Besok insya Allah libur ya, Ya. Bah. Oh gitu ya? Selamat Ya. Iya, Oke, besok ya, Senin. makasih. Iya, terima Berarti kasih. saya besok bisa diskusi dengan ahli orang yang ngerti ekonomi di sini, karena jalan tol ini betul-betul membuat saya penasaran. Bagaimana cara Wah, menjawab seandainya ada pertanyaan dari pemirsa dan dari perusuh siswi dan dari pembaca siswi, saya harus bisa menjelaskan ini setidaknya dalam tulisan di siswi nanti. Oke, Ya, wah, betul. terima terima kasih ya, Ya, Bah. Terima ada kasih. mungkin kasih titip. siswi, terima kasih. Ya, terima Apa? kasih. Iya. Ada titip Titip apa? pertanyaan saja, Bapak. Titip pertanyaan Apa? saja. Jadi, Titip. Oh, ini titip, Bah, sebenarnya titip. masalah jalan tol ini ambisi yang visioner atau malah nekat. Nah, titip itu dulu, Pak. Tapi untuk besok saja, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Baik, makasih. Oke. Terima kasih ya, Bah. Ya. Selamat istirahat. Iya, teman-teman ternyata memang ya banyak sekali cerita-cerita yang banyak sekali bisa kita pelajari dengan satu kali jalannya Abah di sebuah kota. Jadi jangan lupa tonton This Way This Morning hari Selasa pagi jam 5 gitu ya alarmnya dinyalakan karena insya Allah hari Selasa akan membahas bagaimana sih kota yang katanya termasuk kota yang lebih miskin dibandingin atau negara yang lebih miskin dibandingin Indonesia ini kok bisa kebijakannya lebih struktural gitu kan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.